길어요. 직접 정호영 선수. 기리치 선수의 서브가 오늘 Megawati dan Andreas terpilih sebagai MVP untuk divisi putra dan putri di putaran ketiga Felix Dodram 2024 hingga 2025. Megawati pevoli asal Jember, Jawa Timur, andalan tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Gelar MVP bagi para pevoli diperoleh dari suara para jurnalis di bidang olahraga voli Korea Selatan. Dalam pemungutan suara yang berlangsung, Megawati memperoleh 13 suara dari 31 suara jurnalis. Pesaing terdekat Megawati adalah rekannya di Red Sparks yakni Vanja Bukilic memperoleh 12 suara. Kemudian 2 suara lainnya untuk Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung dan masing-masing 1 suara untuk Moma dan Silva, dan 2 suara abstain. Ini merupakan MVP untuk kedua kalinya dalam karir Megawati di Liga Voli Korea. Setelah putaran pertama musim 2023 hingga 2024 juga mendapat MVP. Sebenarnya Vanja Bukilic juga diunggulkan memperoleh MVP namun kalah 1 suara dari Megawati. Mega bersama Vanja Bukilic membawa tim Red Sparks meraih kemenangan beruntun di ronde ketiga sekaligus membantu menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut yang dibuat pada musim 2008 hingga 2009. Dari segi indikator serangan, Mega lebih unggul. Dia berada di peringkat kedua dalam hal mencetak gol dengan 155 poin di ronde ketiga, dan tingkat keberhasilan serangannya mencapai 52,76%. Menjadikannya satu-satunya pemain di divisi wanita yang mencatat tingkat keberhasilan serangan lebih dari 50%. Skor Bukilic adalah 153 poin, peringkat ketiga secara keseluruhan, hanya tertinggal 2 poin dari Megawati. Namun tingkat keberhasilan serangannya adalah 43,81%, peringkat kedua secara keseluruhan di divisi wanita, di bawah Megawati. Melihat rekornya saja, Megawati sudah diprediksi sebelumnya meraih penghargaan MVP menurut situs Naver. Megawati Hangestri memimpin 5 dari 7 kategori serangan di putaran ketiga, menurut laman resmi Kovo. Ia unggul dengan sukses rate 52,47% di kategori atak, mengalahkan Laetitia Moma Basoko, Kim Yeon Kyung, Vanja Bukilic, dan Giselle Silva. Megawati juga memimpin kategori Quick Open sebanyak 57,14%, Rear End Attack sebanyak 55,56%, Open Attack sebanyak 46,53%, dan Time Difference Attack sebanyak 100%. Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya terpilih menjadi pemain terbaik atau MVP ronde 3 di Liga Voli Putri Korea Selatan. Baru saja diumumkan Federasi Bola Voli Korea Selatan Kovo dan dilansir media Naver, Rabu, 1/1/2050. Di voli putra, Andres Viena yang membela klub KB Insurance dinobatkan sebagai MVP. Dalam laga IBK Altos kalah dominan sejak set pertama bergulir. Kesempatan yang terbuka ketika unggul di set ketiga dan berpotensi memperpanjang napas lenyap begitu saja saat mereka MAH kehilangan banyak poin beruntun. Puncaknya, IBK Altos dipecundangi Red Sparks di penghujung set ketiga hingga kalah dengan skor 0-3. Hasil itu juga menghentikan tren positif IBK Altos yang sebelumnya mengenas 3 kemenangan beruntun. Setelah laga, pelatih IBK Altos, Kim Ho-chol seakan cukup kecewa karena kesempatan merebut set 3 justru berubah dalam sekejap. Dia tidak mau banyak berkomentar tentang kekalahan hari ini. Namun ada satu hal yang digarisbawahi pelatih Kim tentang berjalannya laga hari ini, yaitu faktor ketajaman dan power quad spike dan servis para pemain Red Sparks yang tak terbantahkan. Berkali-kali Mega, Bukilic, hingga para pemain cadangan Shin Eun-ji dan Jung Suji sukses melancarkan servis tajam, menukik dan keras. Spike Mega Bukilic juga masih tak terelakkan. Hal-hal tersebut mengakibatkan IBK Altos kewalahan, di mana hal itu tercermin dari receive mereka yang sering tak sempurna atau malah memantulkan bola freeball hingga asit yang kurang sempurna. Tidak ada yang bisa kami lakukan, receive kami sangat goyah sehingga bola yang naik tidak bisa akurat, ucap Kim Ho-chol pasrah, dikutip dari The Spike. Saya pikir secara keseluruhan, strategi tim tidak berjalan baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan di luar lapangan, imbuh ucap Kim Ho-chol. Saya tidak akan banyak bicara tentang pertandingan hari ini, kata pelatih Kim Ho-chol. Satu-satunya yang jadi penghiburan Kim Ho-chol adalah peningkatan yang terlihat pada Lee So-young. Mantan kapten Red Sparks itu sempat jadi pembeda di awal set ketiga sebelum serangannya diredam Mega dan kawan-kawan. Melihat Lee So-young sudah kembali lebih bugar, Kim Ho-chol berharap di putaran selanjutnya pada paruh kedua nanti, mereka akan membaik. Satu hal yang menggembirakan adalah ketika So-young bergabung ke lapangan, permainan tim kami lebih baik. Karena So-young, bersama Yuk So-young, dan Hwang Min-kyung akan bergantian menjadi penyerang, ditutup Kim Ho-chol. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol enggan banyak berkomentar setelah dilibas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, tapi dia mengakui timnya kewalahan.
Bayangan menutup akhir tahun 2024 dengan manis buyar seketika bagi IBK Altos setelah digulung Red Sparks pada putaran 3 Liga Voli Korea hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Red Sparks menutup 2024 dengan full senyum alias berbahagia dengan rekor 8 kemenangan beruntun di V-League 2024 hingga 2025. Rekor Red Sparks tersebut berhasil tercatat dalam sejarah ditandai dengan menaklukkan IBK Altos di Chungmu, Selasa, 31 Desember 2024. Tak tanggung-tanggung, Red Sparks berhasil menaklukkan IBK Altos dengan skor 3-0. Atas hasil ini, Red Sparks pun menyegel posisi 3 klasemen putaran ketiga V-League 2024 hingga 2025 dengan menjauhi IBK Altos yang membayangi di posisi keempat. Tim asuhan Ko Hye-jin ini tampil mendominasi dengan tampil superior sejak set pertama. Megawati Hangestri CS berhasil unggul 7-2 atas IBK Altos. Sempat membayangi Desember 11, Red Sparks tak tersusul hingga set pertama selesai. Bahkan serangan balik dari Megawati sempat mengenai muka dari pemain IBK Altos saat mencoba memblokir. Akibatnya penaing ketidaknyamanan tersebut dan ditarik kembali oleh pelatih IBK Altos. Poin pertama pun diraih Red Sparks dengan skor 25-18 atas Lee So-young CS. Masuk set kedua, kerja sama apik dari Megawati Hangestri dan pertahanan kuat dari Vanja Bukilic membuat Red Sparks berhasil unggul dengan selisih jauh 11-2. Kejadian tak terduga pun terjadi ketika Megawati Hangestri tak sengaja mencederai tim lawan, Kim Jae-min. Berniat melakukan spike ke arah tengah area lawan, bola dengan keras menampar wajah Kim Jae-min yang membuat pemain muda itu ditarik keluar. Set kedua, Red Sparks unggul 2-0 setelah menang jauh 25-14. Masuk set ketiga, IBK Altos yang telat panas akhirnya mengungguli tuan rumah dengan skor 3-1. Aksi saling susul pun terjadi sampai skor beberapa kali imbang hingga 15-15. Megawati Hangestri yang sempat melakukan kesalahan individu pun berhasil bangkit dan membawa keunggulan 20-17. Set ketiga pun ditutup dengan blocking Jung Ho-yang sekaligus memastikan kemenangan Red Sparks 25-21 dari IBK Altos. Atas hasil tersebut, Red Sparks pun memastikan kemenangan dengan skor telak 3-0 dari IBK Altos. Setelah ini, Red Sparks memiliki waktu jeda untuk bersiap menatap putaran keempat. Megawati Hangestri, Yeom Hee-seon dan Pyo Sung-ju pun dapat fokus dengan tim setelah ketiganya batal bermain untuk V-League All-Star. Seperti diketahui, KOFO membatalkan seluruh rangkaian V-League All-Star mengingat laga eksibisi berlangsung di tengah waktu berkabung Korea Selatan atas jatuhnya pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan pada akhir pekan lalu. Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi GS Chalters pada 10 Januari 2025 mendatang. Sebelum itu, IBK Altos akan menghadapi I-Peppers pada 9 Januari 2025 mendatang. Dibatalkannya acara tahunan All-Star tersebut menyusul Korea Selatan yang tengah menjalani masa berkabung usai kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan pada Minggu, 29 Desember 2024, kemarin. KOFO juga sempat menuliskan bahwa ada pertimbangan lain untuk menggelar acara dengan tenang dan tanpa sorakan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama dari V-League All-Star. Pertimbangan untuk melanjutkan agenda ini dengan tenang tanpa sorakan sulit dilakukan. Kami memutuskan itu karena tidak sesuai dengan makna dari All-Star, di mana semua orang harus tertawa dan bersenang-senang. Dilanjut pernyataan KOFO. Di sisi lain, opsi penjadwalan ulang pun sulit diambil karena KOFO telah membuat jadwal selama 2 musim ke depan, sehingga setiap klub dan pemain sudah memiliki jadwal tersendiri. Kami meninjau dengan cermat untuk menundanya selama 2-3 pekan ke depan, tapi ini juga situasi yang sulit karena rumitnya penjadwalan ulang setiap pertandingan klub dan masalah sewa stadion. Dilanjut pernyataan KOFO. Federasi pun memastikan dengan batalnya V-League All-Star tak akan mengganggu sisa pertandingan yang ada. Kami kini fokus pada putaran keempat V-League 2024 hingga 2025 yang mana akan dilanjutkan pada 7 Januari 2025 mendatang. Dilanjut pernyataan tersebut. Ini berarti pertandingan big match antara Red Sparks versus IBK Altos tak akan dibatalkan, alias tetap akan berlangsung digelar pada Selasa, 31 Desember 2024. Red Sparks sendiri telah memberikan pernyataan bela sungkawa, sekaligus mengumumkan bahwa pertandingan tetap digelar namun tanpa seremoni apapun. Pertandingan ini penting bagi kedua tim karena keduanya sama-sama mengemas 31 poin dan meraih 11 kemenangan serta 6 kekalahan. Bedanya, Red Sparks alias tim yang dibela Megawati Hangestri itu unggul berdasarkan rasio set saja yakni 40-29, sedangkan IBK Altos yakni 36-28. Jika menang, maka Red Sparks akan bertahan di posisi ketiga, namun jika tim tamu menang maka akan melengsarkan tuan rumah. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOFO resmi mengumumkan membatalkan V-League All-Star. Lantas bagaimana dengan penampilan Megawati Hangestri di laga Red Sparks versus IBK Altos? Kabar duka diumumkan langsung oleh KOFO melalui laman dan media sosial resminya.
di mana mereka membatalkan acara All-Star yang rencananya berlangsung ada 4 Januari mendatang. Duel kedua tim ini juga akan menjadi pertarungan yang menarik calon top skor Liga Voli Korea, yakni Victoria Dancak di kubu IBK Altos dan Megawati Hangesti di kubu Red Force alias Red Spark. Saat ini, dari 17 laga yang telah dilalui, Victoria Dancak memimpin daftar top skor dengan 443 poin sementara Megawati di bawahnya dengan 386 poin. Pertemuan ini bukanlah kali pertama bagi Megawati CS. Pada edisi sebelumnya, dua tim ini sama-sama mengoleksi kemenangan juga mengalahkan kekalahan. Bahkan, Megawati Hangestri atau Megatron, pernah juga tercatat bermain sangat gacor dan berhasil menyabet top skor kala itu dengan 23 poin. Dua tim ini juga sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket playoff. Di samping itu, duel kedua tim ini juga akan menjadi pertarungan yang menarik calon top skor Liga Voli Korea, yakni Victoria Dancak di kubu IBK Altos dan Megawati Hangesti di kubu Red Force alias Red Spark. Saat ini, dari 17 laga yang sudah dilalui, Victoria Dancak memimpin daftar top skor dengan 443 poin sementara Megawati di bawahnya dengan 386 poin. Kedua tim juga mempunyai modal yang sangat berharga sebelumnya, di mana Red Spark pada laga sebelumnya menang dramatis atas tuan rumah IPPS dengan skor 2-3. Oposite asal Jember Megawati menjadi top skor pada laga itu dengan 33 poin dengan kesuksesan serangan mencapai 54,55% dan 3 sukses blocking. Sementara IBK Altos juga tidak kalah gemilang. IBK Altos mengandaskan perlawanan high pass yang diperkuat pemain asal Thailand, Tanacha dengan skor 3-0. Victoria Dancak menjadi top skor pada laga itu dengan 20 poin. Laga super panas dan seru akan tersaji di putaran ketiga Liga Voli Korea yang mempertemukan Red Spark dan IBK Altos. Red Spark yang diperkuat lawan andalan Indonesia asal Jember, Megawati Hangestri ini akan menjamu IBK Altos di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Selasa, 31 Desember 2024. Mulai pukul 19 waktu Korea Selatan atau pukul 17 waktu Indonesia Barat, duel panas Red Spark dan IBK Altos diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim saat ini berada di ketiga dan 4 klasemen sementara Liga Voli Korea dengan posisi sama-sama mengemas 31 poin. Dua tim ini juga sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket playoff. Red Sparks menunjukkan kebangkitan luar biasa di akhir putaran kedua hingga putaran ketiga, meraih 7 kemenangan beruntun. Megawati, yang dijuluki Megatron, menjadi sosok kunci dalam kebangkitan timnya. Pevoli asal Jember ini mencatatkan statistik gemilang sepanjang putaran ketiga. Berdasarkan data resmi dari Kovo, ia memimpin 5 dari 7 kategori serangan. Salah satu pencapaian impresifnya adalah sukses memimpin kategori atak dengan sukses rate sebesar 52,47%. Statistik tersebut mengungguli beberapa nama besar seperti Laetitia Moma Basoko, Kim Yeon Kong, Panja Bukilic, dan Giselle Silva. Memimpin Quick Open dengan sukses rate 57,14. Ialah rear end attack dengan sukses rate 55,56. Lalu memimpin open attack dengan sukses rate 46,53 dan yang mentereng ialah time difference attacks dengan sukses rate 100. Hal ini membuat Megatron pun berpeluang meraih status MVP putaran ketiga, apalagi jika Red Sparks mampu tampil gemilang sepanjang putaran ketiga. Jika ini terjadi, maka Megawati Hangestri bisa memutus catatan apik milik sang idola sekaligus Ratu Voli Korea Selatan yakni Kim Yeon Kong. Kim Yeon Kong diketahui sebelumnya dinobatkan sebagai MVP pada putaran pertama dan kedua Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks akan menutup putaran ketiga dengan big match melawan IBK Altos pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu, performa individu Megawati Hangestri terus menanjak jelas pertandingan terakhir putaran 3 Liga Voli Korea musim ini. Bagaimana tidak, Megatron berada di posisi kedua dalam persaingan bursa top skor. Megawati mengemas 386 poin, atau tertinggal 57 poin dari Victoria Dancak yang memimpin perburuan top skor Liga Voli Putri Korea musim ini. Di peringkat ketiga, dihuni rekan setim dari Mega, yakni Panja Bukilic. Dia tertinggal 6 angka saja dari Megawati Hangestri. Melihat bagaimana Red Spark sepanjang putaran ketiga yang menyisakan satu laga, sukses membukukan unbeaten, Megawati layak dinisbatkan sebagai MVP. Di sisi lain, Mega juga berpeluang membantu Red Sparks menajamkan jumlah kemenangan beruntunnya. Jika bisa menang atas IBK Altos, maka Red Sparks akan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Catatan tersebut pernah ditorehkan Red Sparks pada musim 2008-2009. Bintang voli asal Indonesia, Megawati Hangestri mencuri perhatian di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024-2025 bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.
Penampilan Megawati yang konsisten dan memukau membuatnya berpeluang besar menjadi pemain terbaik musim ini. Musim ini merupakan tahun kedua Megawati bersama Red Sparks. Perjalanan tim sempat terseok-seok di awal musim. Kekalahan YG di alam ini berarti membuat GS Chalters menelan 14 kekalahan beruntun, kekalahan terbanyak dan terpanjang tim untuk pertama kalinya di V-League. Nasib nahas ini berbeda dengan yang dialami oleh para rivalnya, seperti Megawati Hangestri dan Red Sparks yang meraih 7 kemenangan beruntun. Hal ini membuat Liang Taek selaku sang pelatih GS Chalters mencurahkan perasaan pilunya usai kalah dari Pink Speeders. Ia menilai bahwa timnya tak bisa berkembang dan mengatakan bahwa timnya sudah sangat rusak sehingga menelan kekalahan beruntun. Kami kalah karena kami tak memiliki keterampilan. Saya tak berpikir lawan bermain bagus hari ini, namun performa tim kami tak bagus, jika Yang Taek dilansir Ari Sports Chosun. Kalah seperti ini menunjukkan kami kekurangan keterampilan. Saya pikir sulit bagi Giselle Silva untuk keluar dari permainan karena dia tak dalam kondisi baik dan tak bisa ikut serta mencetak poin, jelasnya. Melihat pertandingan hari ini sepertinya tim sangat rusak. Saya tak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah berlatih, itu khasnya lagi. Hasil ini tak mengubah posisi di papan klasemen karena kedua kubu masih bak langit dan bumi dalam peringkat sementara. Pink Speeders akhirnya meraih kemenangan setelah menelan 3 kekalahan beruntun sebelumnya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan ini membuat Pink Speeders masih perkasa di puncak dengan raihan 43 poin usai menang 15 kali dan 3 kali kalah. Namun, posisi Kim Yeon Kong idola Megawati Hangestri belum aman, karena masih berjarak 3 angka dari Hillstate di posisi kedua. Di sisi lain, GS Chalters masih menjadi tim juru kunci alias terbenam di peringkat ke-7 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Giselle Silva dan kolega saat ini hanya mengemas 6 poin setelah hanya sekali menang dan menelan 17 kekalahan. Nasib ngenes tengah dialami rival Megawati Hangestri dan Red Sparks yakni GS Chalters usai menelan 14 kekalahan beruntun di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Rival Megawati, GS Galtes baru saja kembali menelan kekalahan dari tuan rumah Pink Speeders di laga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu Pink Speeders berhasil meraih kemenangan lewat straight games dari GS Chalters dengan skor 3-0. Jung Kwan-jang Red Sparks baru saja meraih kemenangan susah payah ketika melawat ke markas I-Peppers di Gwangju Pepper Stadium, Kamis, 26 Desember 2024. Dalam laga sengit tersebut, Red Sparks berhasil mencatatkan kemenangan penting atas tuan rumah I-Peppers dengan skor 3-2. Megawati Hangestri yang ditempatkan sebagai oposite sukses menyumbangkan 33 poin, sedangkan kompatriotnya yaitu Vanja Bukilic mendapat 25 angka. Berkat perolehan tersebut, Red Sparks semakin kokoh di persaingan menuju playoff musim semi setelah menempati peringkat ketiga dengan 31 poin. Sementara itu, Megawati Hangestri juga semakin mengukuhkan rekor individunya di jajaran top skor Liga Voli Korea dengan total 386 poin. Megawati Hangestri saat ini berada di posisi kedua top skor V-League 2024-2025, tertinggal dari pemain IBK Altos Victoria dan Chak yang memperoleh 423 poin. Di sisi lain, kemenangan Red Sparks atas I-Peppers kali ini justru terlihat unik. Kovo sebagai penyelenggara pertandingan justru menobatkan pelatih Ko Hye-jin sebagai MVP. Padahal, penghargaan MVP biasanya diberikan kepada satu pemain yang memberikan dampak signifikan bagi timnya saat laga berlangsung. Situasi tersebut lantas mendapat atensi dari media Korea. Melalui rilis artikelnya, mereka mengapresiasi strategi Ko Hye-jin yang sukses mengembalikan ketertinggalan Red Sparks atas I-Peppers. Red Sparks sempat tertinggal 1-2 atas I-Peppers di laga kemarin, namun perubahan strategi Ko Hye-jin dinilai menjadi kunci kemenangan timnya. Red Sparks yang dipimpin pelatih Ko Hye-jin mencatatkan 7 kemenangan beruntun usai mengalahkan I-Peppers dengan skor 3-2, jikata media Korea. Mereka juga menambah 2 poin berharga, mencatatkan 31 poin, memperkecil jarak dengan peringkat pertama Pink Speeders menjadi 9 poin, dilanjut media asal Korea. Kendati demikian, media Korea itu justru memuji duet Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang mampu membombardir I-Peppers dengan spile kerasnya. Kombinasi serangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic membuahkan 58 poin dengan rincian 33 angka untuk Mega dan sisanya disumbangkan pemain Serbia itu. Bombardir 58 poin Mega Bukilic jadi yang paling menentukan kemenangan Red Sparks atas I-Peppers, ditulis Sporky. Di Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic masing-masing mencetak 33 dan 25 poin, ditambahnya. Atas hasil itu, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic masing-masing berada di peringkat kedua serta ketiga pencetak skor terbanyak V-League 2024-2025.
Di akhir artikelnya, Sporky mengatakan jika Red Sparks meraih kemenangan lagi, maka mereka akan memecahkan rekor yang bertahan selama 16 tahun di Liga Voli Korea. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan terakhir putaran ketiga melawan IBK Altos, mereka akan menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut dalam 15 tahun sejak musim 2008-2009 ditutupnya. Media Korea justru lebih memilih Megawati Hangestri yang terbaik di Red Sparks meski pelatih Ko Hae-jin dinobatkan sebagai MVP. Red Sparks memastikan 7 kemenangan berturut-turut di V-League 2024-2025 seusai raih kejayaan atas I-Peppers. Kemenangan atas IBK bukan saja menjadi kado tahun baru bagi Red Sparks, namun juga mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun pada musim ini. Melawan IBK bukan perkara mudah bagi Red Sparks pada musim ini. Tim tamu merupakan kuda hitam yang berpotensi menjadi pesaing ke babak playoff Liga Voli Korea musim ini. Tuan rumah Red Sparks memiliki sejumlah keunggulan menjelang duel nanti. Pasukan Ko Hae-jin ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih 7 kemenangan beruntun. Dua bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic juga tengah dalam performa bagus serta produktif. Meski begitu, Red Sparks tetap patut waspada dengan IBK. IBK mencuri 1 kemenangan dalam 3 pertemuan dengan Red Sparks pada musim ini. Lee So-young dan kawan-kawan juga membawa bekal 3 kemenangan beruntun saat menghadapi Red Sparks. Satu keuntungan yang mungkin dimiliki IBK adalah, mereka bakal tampil tanpa beban. Menjadi tuan rumah, Red Sparks dituntut untuk menang. Kemenangan juga jadi target yang mesti dicapai Red Sparks guna menjauhkan jarak dari kejaran IBK. Kemenangan 3-0 atas Haipas, Sabtu, 27 Desember 2024, membuat IBK menempel ketat Red Sparks di klasemen Liga Voli Korea. Kedua tim sama-sama mengemas 31 poin, namun Red Sparks berhak di peringkat ketiga karena unggul rasio kemenangan set. Red Sparks bisa kehilangan kado tahun baru saat menghadapi IBK Altos dalam pertandingan akhir tahun di Liga Voli Korea, Selasa, 31 Desember 2024. Red Sparks menutup 2024 dengan melawan IBK pada pertandingan ke-6 putaran ketiga Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu. Megawati Hangestri disebut sebagai harapan baru bagi Red Sparks untuk memecahkan rekor bersejarah di Liga Voli Korea. Seperti diketahui, Jung Kwan-jang Red Sparks baru saja meraih kemenangan penting ketika melawat ke markas I-Peppers di Gwangju Pepper Stadium, Kamis, 26 Desember 2024. Dalam laga yang berlangsung hampir 2 jam itu, Red Sparks berhasil mencatatkan kemenangan atas I-Peppers dengan skor 3-2. Megawati Hangestri yang berperan sebagai oposite sukses berkontribusi dengan 33 poin, sedangkan kompatriotnya yaitu Vanja Bukilic mendapat 25 angka. Pevoli putri Indonesia itu juga semakin mengukuhkan rekor individunya di jajaran top skor Liga Voli Korea dengan perolehan 386 poin hingga memasuki akhir putaran ketiga. Megawati Hangestri saat ini berada di peringkat kedua top skor V-League 2024-2025, tertinggal dari pemain IBK Altos Victoria dan Chak yang memperoleh 423 poin. Sementara itu, media Korea Sporky menyoroti kontribusi mengagumkan Megawati Hangestri selama 2 musim terakhir berkostum Jung Kwan-jang Red Sparks. Di musim lalu, ia juga berada di urutan 10 besar top skor Liga Voli Korea, sekaligus menjadi satu dari 2 pemain Red Sparks setelah Giovanna Milana. Bukan cuma itu, Red Sparks juga untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir mampu menembus playoff musim semi V-League hingga akhirnya dihentikan Pink Speeders. Prestasi sensasional Red Sparks bahkan sampai membuat Kemenpora mengundang langsung mereka ke Indonesia untuk menghadiri Fun Game. Maka dari itu, Red Sparks pun akhirnya memperpanjang kontrak Megawati Hangestri dan sudah diduga jika dirinya kembali tampil impresif di musim keduanya. Namun, ekspektasi dari publik Korea soal musim kedua Megawati Hangestri semakin besar. Kini, ia diharapkan bisa pecahkan rekor 16 tahun yang belum bisa digapai oleh Red Sparks. Rekor yang dimaksud ialah 8 kemenangan berturut-turut yang berpeluang besar diraih Red Sparks apabila kalahkan IBK Altos dalam laga terakhir putaran ketiga. Red Sparks yang dipimpin pelatih Ko Hae-jin mencatatkan 7 kemenangan beruntun usai mengalahkan I-Peppers dengan skor 3-2, ujar media Korea. Memang, Red Sparks yang sudah berkali-kali berganti pemain asing belum pernah meraih 8 kemenangan berturut-turut sejak musim 2008-2009. Di musim lalu, Red Sparks sebenarnya hampir mencatatkan rekor tersebut, namun di pertandingan ke-8, mereka justru menderita kekalahan. Kini dengan penampilan Megawati Hangestri yang semakin matang, media Korea menaruh harapan besar kalau Red Sparks bisa memecahkan rekor bersejarah selama 16 tahun itu. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan terakhir di putaran ketiga melawan IBK Altos, mereka akan menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut dalam 15 tahun sejak musim 2008-09, ditulis Sporky.
Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos dalam laga penutup putaran ketiga V-League 2024-2025 pada Selasa, 31 Desember 2024, mendatang. Megawati Hangestri diharapkan bisa membantu Red Sparks untuk memecahkan rekor bersejarah selama 16 tahun yang selama ini belum terpecahkan.